Alhamdulillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya malam kali ini sebagaimana informasi yang kita sampaikan di grup-grup ya, kami akan launching di Granada Student House 3 yang jaraknya tidak jauh dari Granada Student House 2. Boleh nggak Kang main ke situ? Boleh banget ya. Nanti akan disepil juga lebih dalam lagi oleh Coach Rizko. Konsepnya bagaimana? Termasuk ini target marketnya kalau Granada Stone House 3 itu seperti apa sih Coach ya? Seperti apa sih Pak BM gitu ya? Nanti akan dijelaskan oleh beliau ya dengan konsep Islami, dengan narasi yang kemudian akan dibangun yang luar biasa oleh beliau Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ya sebagai di Skeriman Academy pengen banget nih Bapak Ibu bisa closing juga di Granada Student House 3 ini. Apalagi rata-rata Bapak Ibu domisilinya Jabodetabek, iya nggak? Jabodetabek yang harapannya lokasinya di Bogor Kota gitu ya, perbatasan Bogor Kota. Harapannya Bapak Ibu hanya selangkah langsung bisa closing. Insya Allah Bapak Ibu. Karena sekali closing itu komisinya puluhan juta Bapak Ibu. Nanti tinggal negosiasi sama Coach Rizko minta emasnya gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator pada kesempatan malam kali ini, salam semangat selalu, salam sehat selalu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya jarang muncul di Zoom gitu ya. Tapi insya Allah saya selalu masih memberikan dan menemani Bapak Ibu sekalian di grup-grup. Dan insya Allah Coach Rizko juga akan selalu mendampingi yang terbaik untuk biar Bapak Ibu bisa closing di Granada Student House 3 IPB Bogor. Baik, tidak panjang lebar dari saya, Coach Rizko. Oh, bentar nih. Karena ahwatnya cuma sendiri, saya izin off cam. Oh iya, siap. Ya, baik. Tidak panjang lebar dari saya. Tadi video juga 3G-nya sudah ditampilkan dan Bapak Ibu juga sudah lihat ya konsep video dan sebagainya. Nah, nanti konsep kamar dan sebagainya akan dijelaskan langsung oleh Coach Rizko dengan konsep yang luar biasa. Mangga, Coach Rizko, kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu. Cek-cek kalau suara saya aman silahkan dibalas di chat. Aman Mas ya. Tolong ya kalau suara saya aman silahkan dibalas di chat. Sekaligus saya ingin tahu semangatnya Bapak Ibu yang hadir gitu ya. Siapa yang semangat dan siap untuk menerima informasi pada malam hari ini. Alhamdulillah aman, siap, aman. Oke, siap, aman Mas. Siap. Pak Waria siap, siap. Oke, aman, siap. Aman, damai, tentram. Wah, Masya Wah, Allah. itu Oke, siap. GSA 3 banget itu. Oke, baik Bapak Ibu. Karena berhubung aman ya, saya sebelum memulai ini, saya izin disclaimer dulu ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Suri itu semua karena Allah ya Bapak Ibu ya. Masya Bukan karena saya Allah. hebat ya Bapak Ibu ya. Tuh Jadi, gitu Bapak Ibu kalau udah megang proyek itu seperti itu emang beliau itu kan semua karena Allah apalagi makanya udah kelihatan ya konsep narasi Islami GSA 3 Bapak Ibu aduh, luar ya biasa itu. dipegang sama beliau. Ya itu ya. Jadi saya disclaimer dulu Bapak Ibu. Saya di sini hanya sama seperti Bapak Ibu semuanya sama seperti Kang Mas Suri, hanya seorang insan biasa gitu ya. Tapi alhamdulillah sama Allah diberikan wasilah untuk amanah ya, amanah juga untuk memegang proyek dan alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya untuk prosesnya. Tuh. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Saya juga mohon maaf ini tadi terlambat karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan gitu. Oke, saya izin langsung memulai ya untuk proyeknya. Nah, ini mungkin sudah pada punya ya untuk PPT-nya, tapi saya izin untuk share juga sekaligus menjelaskan gitu ya. Ini sebenarnya bentuknya sebagai share Bapak Ibu. Nah, insya Allah untuk proyek ketiga di IPB itu Granada Student 3 IPB. Sebenarnya kalau untuk kru kos di IPB itu di Skariman sendiri, dari Skariman sendiri itu ada 6. Nah, salah satunya itu Granada Student 3 IPB. Nah, untuk konsepnya kita insya Allah mengusung konsep yang berbeda ya Bapak Ibu ya dari yang lainnya dengan tagline Comfy Islamic Living. Nah, ini biasanya kalau langsung kebayang, wah ini Islamik. Ya bener Bapak Ibu, Islamik. Kita mengusung konsep Islami, jadi tidak hanya proses jual belinya, tidak hanya proses transaksinya, tidak hanya proses membangunnya, tapi hingga ke estate management, hingga ke penghuni yang menghuni, untuk penghuni nanti juga, itu kita menggunakan konsep Islami. Seperti apa konsep Islaminya? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kita akan bahas produknya terlebih dahulu. Nah, ini untuk mungkin karena panjang ya, yang jelas untuk ini narasinya Bapak Ibu untuk ke
calon buyernya gitu ya, ke calon investornya, silakan disampaikan bahwa Granada Student IPB 3 IPB ini merupakan tahap pengembangan dari GSA 1 dan GSA 2 IPB yang sudah sold out terjual gitu ya. Nah, ini konsepnya hampir sama kalau secara keseluruhan, tapi secara konsep kawasan GSA 3 ini mengusung konsep Islami. Nah, jadi ke GSA 3 ini makanya Bapak Ibu kalau loh, kok sebelum ada udah ada unitnya belum, Pak? Udah ada unitnya belum, Bu? Silakan bisa dijawab. Bapak Ibu karena ini merupakan pengembangan tahap ketiga gitu ya. Dan sedang ada promo besar-besaran untuk pra-launching. Nah, ini silakan jadi momen terbaik Bapak atau Ibu investor atau calon konsumen untuk investasi di Granada Student 3 IPB. Itu ya narasinya. Jadi bisa untuk menggocek lah bahasanya ketika menanyakan kok belum ada bangunannya dan sebagainya gitu. Untuk prosesnya seperti itu. Jadi kita nanti pengembangan tahap ketiga dan ini alhamdulillah kemarin sudah terbooking 2 unit ya. Alhamdulillah jadi baru 4 hari buka Allah mudahkan kita untuk terbooking 2 unit. Jadi untuk promonya gitu ya. Jadi makanya promonya tuh sudah sangat terbatas gitu ya. Jadi bisa disampaikan ke calon konsumennya. Nah, ini untuk desainnya. Secara desain kita mengusung modern minimalis ya Bapak Ibu ya. Mengusung modern minimalis kita konsepnya hampir sama dengan GSA 2 untuk secara desain unit, tapi kita mengusung modern minimalis dengan konsep lebih ke mezanin gitu. Untuk di style kamarnya itu mezanin. Nah, ini untuk jumlah yang 8 kamar, 8 kamar itu konsepnya modern minimalis sama juga 4 kamar pun juga sama. Untuk unitnya itu kita ada 2 tipe Bapak Ibu. Nah, untuk unitnya kita ada 2 tipe. Tipe pertama adalah tipe 8 kamar. Tipe 8 kamar dengan luas kamarnya. Ini biasanya jadi pertanyaan sering banget ditanyakan ya, sering sekali ditanyakan. Kamarnya ukurannya berapa? Ukurannya 3,5 kali 2,5. Duh, itu buat apa aja? Ya, itu 3,5 kali 2,5 itu full ya Bapak Ibu ya, full untuk kamar tidur. Jadi nggak kepotong kamar mandi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengusung konsep mezanin yang mana tempat tidurnya itu ada di atas kamar mandi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa kita itu mengusung konsep mezanin di mana kamarnya itu lebih luas dan lebih lega. Itu karena tinggi kamarnya itu berkisar 3,6 hingga 4 meter. Itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu di rumah kan kamarnya kalau semakin tinggi semakin udaranya semakin enak gitu ya. Sirkulasi udaranya semakin enak. Nah, kita mengusung konsep itu. Karena berdasarkan riset ke teman-teman adik-adik kelas di IPB itu ya, itu memang rata-rata lebih memilih kamar yang luas dan juga lebih lega, terutama untuk sirkulasi udaranya. Jadi ketika mereka pulang kuliah, entah itu nugas, entah itu istirahat, pengennya itu lebih ke kenyamanan ketika sampai kos-kosan, seperti itu. Nah, ini untuk yang 4 kamar, jadi kita ada 2 tipe, ada 8 kamar dan tipe 4 kamar. Itu, itu ya. Ada tipe Mumtaz itu 8 kamar, tipe Jayid itu 4 kamar. Tuh, kalau misalnya Bapak Ibu nggak hafal tipenya, langsung aja disampaikan tipe 4 kamar dan tipe 8 kamar. Untuk luasnya berapa? Nah, untuk luasnya tipe 8 kamar itu luas tanahnya itu 58,5 Bapak Ibu. Luasnya 58,5 dengan luas bangunan 90. Jadi kalau tanya, belum Mas, apa, Wah Bu, kok luas tanahnya kecil? Nah, luas tanahnya kecil, tetapi secara luas kamar itu jauh lebih besar, gitu ya Bapak ya. Kalau boleh dibilang secara luas kamar untuk compactness-nya untuk kepadatan dan fungsionalitas kamar ya, kita insya Allah yang paling full. Jadi dengan berbagai furnish yang ada itu kita paling lengkap dan juga paling full. Ini bukan berarti disclaimer, ini bukan berarti kita merasa paling bagus itu enggak ya, tapi kita bisa dibilang kita paling lengkap dan paling full untuk kamarnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kita ada satu produk khusus. Nah, ini yang itu luas bangunannya 52, luas tanahnya 36. Tapi kita membuka kita membuka promo ya. Ini biasanya kita promo ya. kita membuka promo, kita membuka promo itu beli 1 unit bisa beli 2 unit bisa digabung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 4 kamar, Pak Bu 4 kamar kok kecil ya gitu kan? Kok kecil? Langsung tawarkan aja. Bapak Ibu ini bisa 4 kamar jadi 8 kamar disatukan. Luas tanahnya jadi 72, luas bangunannya jadi 104. Dan kamarnya, ya, kamarnya itu luasnya menjadi 3,5 kali 3 Bapak Ibu. Wah, itu luas banget itu. Kalau Bapak Ibu beli di perumahan
apa residen gitu ya, itu luas kamarnya rata kan 3 kali 3. Nah ini udah 3,5 kali 3 plus mezanin. Jadi itu luas banget insya Allah. Gitu ya. Jadi di kamarnya udah luas banget untuk yang tipe ini. Nah ini insya Allah untuk secara okupansi kita bisa mengikhtiarkan lebih gitu ya untuk yang luas kamar ini. Apalagi kalau langsung belinya 2 unit kan, wah itu insya Allah langsung lah nanti berangkat umroh gitu ya kan Mas Ria gitu. Langsung berangkat umroh insya Allah gitu kan. Atau langsung beli mobil baru, nah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu value kami secara produk ya. Secara produk kita ada tipe yang kalau bahasa ininya gabungan ya, bahasa ininya compact gabungan gitu ya. Compact gitu. Kamarnya lebih luas, fasilitasnya lebih apa secara furnishnya itu lebih lengkap Bapak Ibu. Nah, ini yang nanya, Mas, mezanin itu seperti apa? Ya kan? Mezanin itu seperti apa? Ini bentuknya mezanin yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ketika masuk kamar, itu kan biasanya gini, Bapak Ibu. Biasanya orang itu masuk kamar tuh pengennya langsung, wah, langsung istirahat lah. Ini ya, masuk kamar ya kan, kamar mandi, bersih-bersih, langsung naik ke atas, udah istirahat full gitu. Jadi udah nggak, apa namanya, nggak mikir lagi nanti harus beberes rumah dan sebagainya gitu kan. Ini udah tinggal istirahat gitu kan. Tuh. Nah, itu jadi di dalamnya apa saja sih isinya? Itu ada satu set meja belajar, meja kursi belajar, kemudian ada satu set dipan dan kamar tidur ya, itu. Kemudian satu sofa, itu satu sofa dan juga ada AC setengah PK plus water heater. Itu Bapak Ibu. Nah, nanti opsionalnya bisa tambah TV 32 inch gitu ya, atau smart door lock itu opsional. Itu nanti kalau terkait opsional seperti itu bisa di ketika survei Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau udah survei kita ikhtiarkan segera beli gitu. Biar segera habis Bapak Ibu ya. Biar segera habis bisa bisa jadi wasilah rezeki Bapak Ibu semua gitu ya. Itu untuk konsep mezaninya. Jadi kalau secara ini ya Bu ya tingkat okupansi Bapak Ibu di IPB sendiri itu untuk kos eksklusif menyentuh angka lebih dari 90 hingga 95%. Jadi ibaratnya kalau ada setahun ya peluangnya apa kamar penuh itu di atas 90 sampai 95%. Jadi cukup bagus untuk potensinya, cukup bagus untuk kita menyampaikan ke calon investor gitu Bapak Ibu. Dan memang pada faktanya seperti itu. Kemarin itu kan saya sempat nginep tuh di dekatnya IPB itu juga penuh, apartemen penuh, kos eksklusif penuh gitu ya. Yang baru buka itu juga udah waiting list gitu. Makanya secara potensi pasar insya Allah itu masih besar. Nah kalau ditanya, loh emang sebagus apa sih IPB? Mahasiswanya berapa sih? Nah IPB itu sendiri itu tiap tahunnya itu membuka penerimaan mahasiswa baru ya itu di sekitar 4.000 hingga 5.000. Jadi cukup banyak tiap tahunnya itu ada penambahan mahasiswa baru gitu. Dan alokasinya ini tadi udah dijelaskan sama Kang Sri ya sedikit-sedikit ya itu nanti di belakang kita jelaskan. Nah, secara tingkat penerimaan kan 5.000 lebih tuh untuk mahasiswa S1-nya. Itu belum lagi yang mahasiswa S2, belum lagi yang mahasiswa S3 tuh. Dan itu rata-rata kampusnya ada di Dramaga tuh. Jadi kampus IPB Dramaga tuh. Nah, ini untuk fitur dan fasilitasnya Bapak Ibu, silakan ini kalau sudah punya PPTA bisa di ini ya dijadikan bahan untuk promosi ya untuk bahan ke konsumen ya. Untuk di unitnya gitu ya, itu sudah ada pantry, sudah ada CCTV, WiFi dan area parkir. Itu nanti untuk motor per sesuai kamarnya. Kalau untuk tipe 4 kamar ya untuk pas banget itu 4 motor gitu ya. Untuk 8 kamar untuk 8 motor. Tuh. Untuk kamarnya tipe mezanin full furnish tadi udah disampaikan ya, kasur spring bed dan sebagainya, lemari pakaian, meja belajar. Nah, ini untuk opsional ada TV 32 inch atau smart door lock gitu. Terus ada sofa dan AC. Nah, ini biasanya kan di kamar tuh nggak ada sofa Bapak Ibu ya biasanya cuma meja kursi belajar. Nah, ini ada sofa biasanya. Nah itu kalau misalnya lagi capek ya kan lagi capek banget sambil nonton TV ya kan sambil rebahan di sofa gitu. Kamar mandi dalam itu bisa opsional gitu ya ada water heater. Jadi kalau nah, IPB ini kan sering banget hujan Bapak Ibu. Sering banget kehujanan ya hujan mau ke kampus hujan mau ini hujan. Kalau misalnya itu kedinginan gitu ya langsung aja pakai air hangat mandinya gitu. Fasilitas umumnya dan insya Allah untuk
fasilitas di kawasan itu ada pagar kawasan, one gate system ya. Bapak Ibu harus ada gate, pos security, penerangan jalan. Nah ini untuk jalan kawasannya itu 6 meter di depan dan kemudian ke belakang 3 meter. Parkirnya komunal. Tuh. Minta PPT file. Oke Pak Waslim nanti silakan teman-teman IA ya dikirimkan ke beliau ya ke Pak Waslim gitu. Oke. Nah ini untuk set plannya Bapak, insya Allah ada totalnya ada 23 unit rukos dan 4 unit ruko. Yang alhamdulillah yang sudah terbooking itu unit C1, C2. Jadi Bapak Ibu masih ada potensi C3 sampai C14 dan untuk B1 sampai B9. Nah ini kalau ditanya itu rukosnya itu untuk laki-laki atau perempuan? Nah itu kan menjadi pertanyaan yang ini ya. Itu rukosnya untuk apa laki-laki atau perempuan? Nah, ini Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dicatat ya Bapak ya. Untuk rukosnya gitu ya, untuk rukosnya itu untuk kafling B1 sampai B9 dan C1 sampai C4 itu untuk laki-laki Bapak Ibu. Nah, untuk yang C05 sampai C14 itu untuk perempuan. Loh, Mas, itu kok nyampur? Nah, kalau untuk nyampurnya sebenarnya itu tidak Bapak Ibu, karena kita nanti rencananya akan memberikan pagar batas antara rukos laki-laki dengan rukos perempuan. Terus bisa gini, Mas, saya pengen di C14 tapi rukol apa ininya laki-laki Mas gitu. Itu gimana Mas? Nah, nanti diarahkan saja Bapak Ibu kalau memang misalkan pengen banget C14 tuh jadi rukos laki-laki selama sebelum itu terbooking ya yang di kafling-kafling depannya gitu ya dengan syarat itu ngambil 2 unit itu boleh jadi rukos laki-laki gitu Bapak Ibu. Nanti kita akan ubah skema kawasannya. Tapi itu cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Kalau udah ternyata udah jadi perempuan ya itu udah nggak bisa diubah lagi gitu Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini untuk perempuan disampaikan itu C05 sampai C14 gitu. Jadi nanti silakan. Untuk set plan-nya nanti langsung minta teman-teman KF ya atau koordinator freelance masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk lokasinya tadi juga sudah display sedikit sama Kang Masturi. Itu pas sekali di perbatasan Bogor Kota dengan Kabupaten, di sampingnya, di sebelahnya Bina Qurani atau BQ Boarding Islamic School. Nah, itu pas banget sampingnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu bawa konsumen ke sana, mau sholat langsung kita ajak ke apa Bina Qurani, BQ boarding school gitu ya. Jadi langsung sekolah di sana. Jaraknya dari kampus berapa? Itu sekitar kurang lebih 3 kilo. Untuk jarak waktunya itu 9 menit naik motor ya. Nah ini kalau misalnya gini, loh Mas kok jauh banget Pak Bu itu kok jauh banget dari kampus. Kalau untuk mahasiswa IPB ya, untuk mahasiswa IPB jarak paling jauh apa jarak yang dibilang jauh itu sekitar 15 sampai 20 menit Bapak Ibu. Karena kalau masih di bawah 10 menit itu masih senang banget mahasiswa IPB. Apalagi kalau daerahnya sepi. Nah, itu. Kalau daerahnya tenang, nyaman gitu ya. Itu senang banget mahasiswa IPB. Nah, terus, duh, Mas, itu kan kalau dari belakang, Mas. Kalau kuliah di depan gimana? Nah, ini mungkin bisa jadi narasi ke Bapak Ibu semua ya. Ini saya sebagai alumni IPB ya, sedikit spill ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau untuk mahasiswa tingkat satu itu gedung kuliahnya di belakang Bapak Ibu. Jadi lebih dekat lewat pintu belakang daripada pintu depan gitu ya. Jadi eh, lebih dekat ke pintu belakang daripada lihat pintu depan. Itu untuk mahasiswa tingkat satu. Jadi makanya rata-rata mahasiswa tingkat satu itu rata-rata masuk ke kampus lewat pintu belakang gitu. Selain itu juga, kenapa kok jarang lihat pintu depan? Karena pintu depan itu seringnya macet gitu ya, apalagi yang bawa motor gitu. Nah makanya rata-rata lebih senang lewat pintu belakang. Makanya kos-kosannya rata-rata di belakang gitu. Terus itu kalau secara lokasi itu dekat dengan BQ boarding school. Jadi kalau misalnya mau sholat, mau apa dan sebagainya itu insya Allah bisa langsung ke Bina Qurani gitu ya. Dan nanti insya Allah kita ada program. Nah, ada program nanti di belakang sih saya jelaskan lebih ini ada program Islami yang itu enggak tidak mengikat, tidak wajib untuk penghuni, tapi bisa jadi value untuk orang tua penghuninya gitu. Karena biasanya yang ketika nyari kos-kosan itu kan sama orang tuanya gitu ya. Dan orang tuanya kadang wah takut-takut nih kenapa-kenapa. Makanya diletakkan cari kos-kosan yang sebisa mungkin terjaga gitu. Ini depan jalan rayanya padat banget, or macet banget gak ya? Nah, Pak Adi untuk jalannya itu ya, jalannya di Jalan Raya Cangkrang atau Jalan Pinus itu 2 mobil itu untuk jalur angkot 15. Nanti dia akan berhenti di pertigaan
IPB Farm itu ya nanti itu di situ ada agribusiness farm gitu ya. Dari situ nanti bisa ganti angkot juga untuk ke kampus. Nah untuk macet tidaknya, insya Allah tidak macet Bapak Ibu ya. Insya Allah tidak macet karena itu lihat belakang benar pintu belakang itu dari C4 benar Pak Asep Bahar. Jadi untuk jalannya insya Allah tidak macet kalau yang di Jalan Raya Pinus, di Jalan Pinus sama di Jalan Raya Cangkrang ini. Tapi kalau lewat jalan Cilubang atau jalan alternatif IPB itu seringnya macet Bapak Ibu. Makanya kalau dari lewat sini itu insya Allah nggak macet. Karena saya selama di PB itu lewat situ belum pernah kena macet. Sering kena macetnya kalau nggak lewat jalan raya depan itu yang depannya BNI gitu ya. Itu kalau nggak di jalan alternatif arah ke Situ Gede yang langsung kampus lurus itu. Kalau dari yang Jalan Pinus ini saya belum pernah kena macet di sana. Gitu. Itu ya. Jadi di lari kendaraan umum juga nanti untuk awal-awal kita insya Allah juga menyediakan shuttle ya. Jadi kalau misalnya kalau nggak bawa motor gimana? Nah, kita juga menyediakan layanan kendaraan untuk ke kampus gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk prosesnya Bapak Ibu, insya Allah untuk prosesnya ini kita ada harga normal, ada juga harga promo ya, promo relaunching. Untuk tipe Mumtaz 8 kamar mezanin, nah ini tadi kan kita bahas mezanin ya, kita sebenarnya juga menyediakan tipe standar. Nanti untuk penyampaiannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ada tipe mezanin 8 kamar tuh harga 1,5 untuk normalnya, untuk harga pre-launching itu 1,38. Itu yang luasnya 58,5. Kalau yang jahit atau yang mezanin tipe 4 kamar itu harga normalnya itu 867, untuk harga pre-launchingnya 744. Kalau yang Mumtaz standar itu dia nggak mezanin Bapak Ibu. Jadi harganya turun 100 juta itu di 1,28. Kalau yang jahit standar nggak bukan mezanin itu harganya di 843 turun jadi 696. Nah, terus gini Bapak Ibu misalnya. Mas, ini konsumen saya mau nego Mas gini-gini. Insya Allah kalau sudah survei di lokasi gitu ya. Insya Allah kalau sudah survei di lokasi saya bantu negonya. Gitu. Jadi insya Allah langsung sama saya ini. Saya belum pernah lewat belakang anak saya di IPB baru semester 3. Wah siap ini Bu Catur. Nanti kalau ke IPB ini ya apa lewat belakang ya coba nanti ya gitu ya. Tapi lewatnya yang jalur kalau mau survei nih ya, kalau mau survei nih ya, kalau mau survei lokasi lewatnya nanti kalau dari C4 itu lurus jangan belok kiri gitu. Jadi dari Danau Situ Gede itu lurus bukan belok kiri kalau ke kiri ke IPB nah itu lurus lokasinya gitu ya. Tuh. Nanti bisa sekalian lah Bu ya, nanti sekalian apa namanya ngecek gitu. Nah ini benar nih kata Mas Suri ini. Jadi sekalian ngecek, coba lewat sekalian lihat potensi kos-kosannya. Benar gitu Bu. Nanti kalau misalnya, wah ini Bu Catur misalnya mau sekalian nih bawa konsumen sekalian nyari kos-kosan buat putrinya. Nah, itu boleh siap gitu ya. Tuh. Kalau biasanya memang kalau mahasiswa itu kalau untuk awal-awal ya biasanya diarahkan lewat depan. Tapi kalau dia biasanya sudah kenal daerah sana itu pasti rata-rata lewat belakang untuk menghindari macet gitu ya gitu. Kalau ada yang mau investor orang Kristen asing bisa Kang, bisa Pak Dwi, Insya Allah bisa ya. Jadi ini kita konsepnya Islami tadi tapi tidak membatasi investor maupun penghuni gitu. Konsepnya kan Islami nih, Mas kalau orang apa non muslim boleh nggak mas? Oh boleh tidak apa-apa gitu ya. Kita tidak membedakan penghuni, tidak membedakan investor silahkan gitu. Karena saya dulu punya teman bapak ibu non muslim itu lebih senang bergaul sama teman-teman muslim gitu. Karena memang kalau sama kita kosannya lebih tenang gitu. Karena kan kalau kita bisa di kos-kosan apa namanya se ya sebenarnya campur sih, tidak hanya muslim aja, banyak juga non muslim lainnya gitu ya. Kalau kita apa bercampur baur gitu malah lebih rame, lebih asik gitu katanya gitu. Dan memang alhamdulillah kalau di PB nih ya Bapak Ibu ya ini spill dikit ya, spill dikit untuk keragamannya itu ragaman banget apalagi kalau dulu kan saya wajib di asrama ya. Di asrama itu macam-macam suku, macam-macam agama, macam-macam budaya gitu ya. Ada yang satu kamar itu pengen lampu mati, pas tidur lampunya mati, ada yang pengen lampunya nyala. Wah, itu macam-macam ya. Nah, itu alhamdulillah tetap terjalin rukun ya, rukun dan silaturahmi tetap jalin gitu. Jadi untuk terkait penghuni maupun investor kita tidak membatasi Bapak Ibu. Silahkan. Yang penting itu punya uang gitu ya. ya. Jadi mau agamanya apa, sukunya apa gitu ya. Yang penting beliau itu berminat dan beliau itu siap gitu ya sesuai dengan skema dari kita. Dan misalnya Bapak Ibu apa investornya mau nego,
Pak, Bu, saya mau negosiasikan sekian, 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 sekian. Apa, mau negonya harga ini, mau negosiasikan ini. Insya Allah semua sementara ini kita apa bisa kita open ya, kita open negosiasi dan sebagainya. Asalkan nanti di ketika survei, gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Karena insya Allah kalau prinsip saya itu buka proyek ya, karena alhamdulillah selama ini beberapa kali ya dapat amanah untuk open proyek gitu ya. Kalau saya prinsipnya adalah kalau sudah survei itu cuma hanya ada dua peluang atau hanya ada dua kemungkinan yaitu 50-50. Yang pertama, beliau ambil karena ada uang. Yang kedua, beliau nggak jadi ambil karena tidak ada uang. Itu aja Bapak Ibu. Jadi eh, prinsipnya seperti itu. Agar apa? Agar kita selalu optimis dan juga pembeli itu bisa kita dalam artian tuh terprospek gitu ya, terprospek gitu. Jadi kalaupun kalaupun nanti misalnya beliau ada negosiasi seperti apa, itu insya Allah kita usahakan. Jadi dalam artian itu bukan berarti kita menghakimi pembeli, bukan Bapak Ibu. Dalam artian kita bukan menghakimi investor, nggak punya uang nih nggak jadi ambil, bukan. Dalam artian itu adalah sebisa mungkin kita yang handling maupun teman-teman KF yang handling itu ikhtiarnya 150% untuk mengclosingkan leadsnya Bapak Ibu semua gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kita kalau wah nggak closing nih nggak punya uang, nah bukan berarti seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi itu kiasan ya, kiasan untuk mindsetnya teman-teman yang handling gitu ya. Itu yang berarti adalah kalau apa namanya sebisa mungkin kita itu menghandling 150% itu untuk closing itu Bapak Ibu. Kan nggak mungkin ya apa misalnya nih misalkan kamu sendiri bawa konsumen, Kang ini konsumen ada yang mau survei nih. Wah ini negonya gini Kang, nggak usah di closing lah kan nggak mungkin itu Bapak Ibu. Saya juga seneng nih kalau segera habis nih, ya kan segera habis, langsung buka proyek baru kan gitu kan. Makanya ayo Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini 59 orang yang hadir hari ini minta tolong kita saling kerjasama ya. Di sini Bapak Ibu membantu kami ya kan segera menghabiskan proyek gitu ya. Dan saya di sini bersama tim IA itu semoga bisa menjadi wasilah rezeki Bapak Ibu semuanya. Tuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan paling umum ya, akan menjadi pertanyaan paling umum. Passive income-nya berapa gitu. Jadi kalau tanyakan langsung aja jawab Bapak Ibu. Passive income-nya itu kalau 8 kamar ya, 8 kamar, itu 8 kamar itu bersih bersih 120 juta per tahun alias per bulannya 10 juta per kamarnya 1,25. Iya, jadi kalau tanyain berapa pasif income-nya 120 juta per tahun untuk 8 kamar. Rinciannya seperti apa? Nah, ini rinciannya Bapak Ibu. Nanti yang belum punya PPT-nya silahkan minta ke teman-teman iya ya. Untuk sewa kamarnya itu 1,25 itu belum termasuk IPL. Jadi nanti penghuni itu biaya sewanya itu 1,4 gitu ya. 150 ribunya jadi IPL gitu ya. Untuk 1,25-nya itu masuk ke kantongnya pemilik kos-kosan gitu ya. Nah, untuk loh itu security, housekeeping, kemudian IPL apa kebersihan lingkungan itu siapa Mas yang bayar? Nah, sebenarnya kita ada biaya manajemen kos, kita ada biaya pengelolaan kos. Itu sebesar 300 ribu per bulan untuk 1 tahun pertama. Nanti tahun kedua, ketiga itu ada perubahan sekitar 500 ribu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk manajemen kos ini 1 tahun pertama yang 300 ribu ini itu free khusus promo untuk pra-launching. Tuh. Loh Mas kalau udah selesai apa kalau udah launching apakah masih ada promonya? Itu bisa diatur Bapak Ibu, yang penting survei dulu. Nah, manajemen cost ini meliputi apa saja? Yang pertama itu marketing marketing okupansi. Kan kita tagline-nya adalah business cost autopilot ya. Kita tagline-nya adalah business cost autopilot. Jadi pemilik kos itu udah nggak perlu ribet nyari penghuni, nggak perlu ribet ngurusin unitnya, nggak perlu ribet bersih-bersih unitnya gitu ya. Jadi langsung keluar tadi uang 1,38 miliar untuk beli kos-kosan 8 kamar itu sudah termasuk apa sudah termasuk fasilitas gitu ya. Itu manajemen kos. Itu biaya ininya hanya 300 ribu per bulan untuk 1 tahun pertama dan itu gratis alias free gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi udah itu terima aja. Jadi 1 tahun pertama kalau okupansinya 100% ya tadi 95% itu kan full berarti ya. Itu dapatnya 10 juta per bulan gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penghuni apa pemilik kos pun tinggal terima laporan dari kami gitu.
Nah, untuk konsepnya ini tadi ya sudah bersama kamu Sri ya. Kita musuh konsep kawasan Islami. Jadi nanti insya Allah ada program kajian rutin dan juga tahsin, gitu ya. Sama untuk program lanjutannya itu masih detailnya kita akan kerjasamakan dengan apa BQ ya Islamic Boarding School gitu ya. Itu seperti itu. Jadi untuk intinya intinya adalah kita nanti juga akan kerjasamakan tidak hanya, ya ini juga bisa disampaikan ke investor ya Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya kerjasama terkait program rutinan kawasan ya terkait dengan apa Bina Qurani tadi, tapi kita juga simbiosis mutualisme gitu ya. Karena kan di boarding school itu kan santrinya banyak Bapak Ibu ya. Itu ada kunjungan dari orang tua gitu ya. Kunjungan dari orang tua itu cukup rutin tiap bulannya. Tuh. Nah, itu juga bisa jadi salah satu market gitu ya. Salah satu market okupansi. Kemarin juga kita sudah menyampaikan itu dan diterima dengan baik oleh dari timnya Bina Qurani tapi masih diskusi sama yayasan untuk terkait kajian tapi insya Allah sudah ada lampu hijau ya sudah ada lampu hijau gitu jadi insya Allah market okupansinya itu ada banyak ada luas yang pertama mahasiswa IPB yang kedua tuh pekerja dekat sana ya kan yang ketiga dari Bina Qurani Islamic Boarding School gitu jadi dari BQ sendiri gitu. Nah itu benar kata Mas Ri okupansi sederhananya tingkat kamar kos seri. Oh iya kalau masih bingung okupansi itu apa okupansi itu adalah tingkat tersewa gitu ya. Jadi kalau kayak yang bicara okupansi ini sewa, sewa, tingkat tersewa. Jadi tingkat tersewanya atau tingkat okupasinya, tingkat tersewanya itu di atas 90 sampai 95% gitu Bapak Ibu. Jadi untuk potensi tersewanya itu banyak marketnya ya. Mahasiswa IPB yang 5.000 satu angkatan tuh 5.000 berarti ada sekitar 25.000 ya. Terus kemudian dari santri apa orang tua santri di Bina Qurani dan juga karyawan-karyawan yang dekat dengan lokasi. Nah, ini untuk tadi kan rukos ya Bapak ya. Nah, kita juga ada ruko Bapak Ibu, kita ada ruko. Nah, ini untuk ruko ini sebenarnya eh, kita akan apa namanya? Kita akan lebih jelasnya ke saat survei. Jadi ketika Bapak Ibu menjelaskan itu apa bisa difokuskan dulu ke rukosnya, ke kos-kosannya. Baru nanti kita akan bahas ruko ketika beliau sudah survei. Karena apa? Karena harga ruko ini itu custom Bapak Ibu. Jadi nanti masih bisa diotak-atik gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, baik. Untuk presentasinya selesai. Kalau ada pertanyaan langsung semua silakan ditanyakan, gitu ya. Insya Allah ini masih cukup lama waktunya. Mau ditanyakan silakan. Tapi sebelum masuk pertanyaan, ya sebelum masuk pertanyaan, ini kemarin saya juga udah jadi dengan Kak Mas Suri ya. Ke Qadarullah dulu sempat juga punya diamanahkan untuk mengelola database banyak tuh ya Bapak Ibu. Ya. Kemarin juga Kak Mas Suri kan sempat nanya tuh, Kang, tolong ajarin cara nyari database dong. Nah, gini. Ini juga kemarin yang banyak jadi pertanyaan mitra juga ya. Kalau nggak ngiklan bisa nggak punya database? Nah, ini se sepengalaman saya ya, baik ngelola mitra, baik saya pun sebagai sales atau marketing, ini bisa dicatat Bapak Ibu, karena ini saya nggak punya PPT-nya, ini saya nggak punya PPT-nya, ini pure pengalaman saya selama apa mengelola marketing freelance maupun mengelola database saya sendiri secara organik. Nah, yang pertama, ini silakan bisa dicatat ya. Ini saya nggak ada PPT-nya nih, saya nggak ada PPT-nya. Jadi saya apa kalau suruh ngulangin takutnya lupa gitu ya. Silakan dicatat. Yang pertama, Bapak Ibu, itu kalau dulu kita bahasanya tuh buat kolam ya. Kalau dulu bahasanya, kalau sekarang mungkin bisa membuat list database. Nah, list database ini silakan dibagi-bagi sama Bapak Ibu. Ini contoh, kalau misalnya Bapak Ibu di RT atau RW-nya itu paling tidak biasanya ada satu atau dua orang lah dalam tanda kutip itu ada uangnya, gitu ya. Dan tanda kutip, insya Allah dia kategori apa kalau dulu sih kalau di kampung biasanya Pak Haji lah gitu jadi dalam artian tuh orangnya orang kaya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu biasanya itu saya dulu apa sama teman-teman mitra marketing freelance itu kita mencatat di setiap kampung kita siapa aja sih yang kira-kira dalam tanda kutip punya uang untuk investasi properti. Nah itu dulu. Jadi nggak usah dihubungin dulu, sisa dulu, kumpulin semua dulu, siapa aja gitu, siapa aja, dikumpulin dulu, dikumpulin itu dijadikan satu database dulu. Nah, setelah dijadikan satu database,
kan nggak mungkin ya kita ngehubungin kalau nggak kenalan gitu ya, gitu kan, kita nggak mungkin hubungin kalau nggak kenalan. Itu kalau dulu, kalau ini mungkin bisa diterapkan juga sama sekarang ya, karena alhamdulillah beberapa marketing influence yang dulu sama saya itu masih tetap menggunakan teknik ini ya. Itu kalau ada acara, warga dan sebagainya itu ngobrol nih ya, sama target calon investor target kita ngobrol dulu nih ya kan, diobrolin, ngobrol deket, nah akhirnya ketika itu bisa jadi leads atau database A1 kita gitu. Itu yang pertama. Jadi di orang terdekat dulu, tetangga kanan kiri gitu ya. Terus yang kedua, Mas saya ini pemalu Mas sama tetangga gitu misalnya gitu ya, pemalu. Kalau Bapak Ibu misalnya ada Facebook ya, ada Facebook, itu di Facebook itu gitu ya, di Facebook itu ada grup-grup yang sangat aktif sekali Bapak Ibu. Biasanya itu pilih-pilih, silakan pilih-pilih grupnya, silakan pilih-pilih, jangan semua grup di blasting nanti akunnya kena ban. Itu ada grup yang sangat aktif biasanya. Di situ nyempil aja kalau ada yang apa posting atau komen ikutan gitu ya, gitu ikutan. Nah itu biasanya, itu ada aja yang kepo. Biasanya ada yang kepo. Saya dulu pernah nemu marketing freelance saya, dia itu karena sering balesin komen-komen di grup Facebook gitu ya, itu ada yang ngepoin akun Facebooknya dan ketahuan dia tuh waktu itu beliau jualan rumah gitu ya. Akhirnya ngechat, Pak itu rumahnya berapa? Nah gitu. Jadi dia akhirnya ketika Bapak Ibu sering share di Facebook, sering share di IG gitu ya, jangan apa sebisa mungkin aktif juga gitu ya, aktif juga, bikin story, bikin postingan, bikin apa ikut-ikutan apa komen dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu channel untuk marketing organik. Dan itu berhasil ya Mas. Alhamdulillah dua teknik tadi itu ketika saya terapkan di marketing freelance saya maupun dari saya sendiri itu alhamdulillah menghasilkan. Ya walaupun prosesnya agak lama, namanya juga organik ya. Tapi insya Allah ketika kita telaten, ketika kita rajin, itu hasilnya cukup bagus gitu. Karena saya sendiri pun sudah menjalankan itu sampai sekarang alhamdulillah masih cukup bagus hasilnya. Itu Bapak Ibu. Itu. Mungkin itu dua teknik dulu ya. Nanti kalau ini kayak kepanjangan, biar kita tanya jawab lebih lama. Oke, ini langsung saya jawab dulu ya, Kang Master ya, yang Pak CP ini. Ini berapa lama sejak akad PBJB? Nah, untuk skema Bapak Ibu ya, untuk skema bayar. Sebenarnya skema bayar kita ada banyak opsi, tapi opsi yang paling utama adalah cash keras. Jadi silahkan nanti disampaikan, kita opsinya yang pertama adalah cash keras, itu booking fee ya, 7 hari kemudian PBJB sekaligus pelunasan gitu ya. Nah, nanti setelah PBJB langsung dibangun. Nah, kalau cash bertahap bisa nggak Mas? Bisa insya Allah. Tapi tetap untuk cash bertahap kita negonya di saat survei. Kita tidak membuka nego cash bertahap lewat chat ya Bapak Ibu ya. Kita akan membukakan nego untuk negosiasi cash bertahap itu saat survei. Jadi kalau ditanya bisa nggak cash bertahap Bapak Ibu? Bisa, insya Allah bisa gitu ya. Nanti langsung ketemu sama apa project apa yang handling di lapangan. Nanti insya Allah saya bantu untuk negosiasi skema. Tuh. Terus berapa lama estimasi bangunnya? Nah, untuk PBJB salah satu syaratnya itu adalah pelunasan atau DP 50%. Jadi DP 50% Bapak Ibu langsung PBJB, besoknya langsung kita bangun. Terus berapa lama untuk pembangunannya? Itu sekitar 6 sampai 7 bulan, gitu ya. Jadi 6 sampai 7 bulan insya Allah jadi tuh. Itu setelah itu serah terima bangunan gitu. Jadi itu paling lama ya. Itu tak paling lama 6 sampai 7 bulan. Kita ikhtiarkan sebisa mungkin 5-6 bulan sudah jadi. Nah, targetnya Bapak Ibu, kalau closingnya bulan ini, bookingnya dan DP-nya, PBJB-nya bulan ini atau September, targetnya itu bulan April, ya Maret atau April itu sudah serah terima bangunan, sudah siap untuk disewakan. Kenapa? Karena nanti itu insya Allah untuk mahasiswa baru IPB itu mulai proses nyari kos-kosan itu bulannya April Mei Bapak Ibu. Jadi itu juga sebagai salah satu apa eh, sebagai salah satu motivasi ya untuk menyampaikan ke investor biar segera booking gitu. Legalitasnya SHM, legalitasnya sampai AJB atau SHM. Legalitasnya SHM langsung atas nama pembeli. Ya, tuh. Jadi legalitasnya sudah SHM. Jadi terima jadi SHM gitu ya Bapak Ibu ya. Disampaikan ke situ. Nah, itu biaya meliputi apa saja? Sebenarnya biaya tersebut itu belum termasuk PPN, BPHTB, balik nama dan sebagainya. Tetapi, tetapi khusus untuk event pra-launching dan Agustus ini,
gitu ya. It- sampai September sih insya Allah. Itu ada promo free PPN, free BPHTB, free balik nama dan sebagainya itu. Jadi pembeli nggak perlu keluar biaya lagi. Harga yang tertera di prestis itu sudah semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi udah nggak perlu tambahan-tambahan apa-apa lagi gitu. Tuh. Tapi kalau dari pembeli mau nambahin boleh. Saya mau ngasih buat Mas Rizko ya boleh, nggak apa-apa. Insya Allah saya terima dengan lapang dada Bapak Ibu. Tuh. Itu ya. Jadi untuk legalitas Insya Allah SHM. Jadi bukan SHGB, bukan hak guna bangunan, bukan AJB, tapi langsung SHM. Tuh. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Sedikit nambahin coach. Boleh, boleh. Nah, kalau kita kan sebenarnya inden di 6 sampai 7 bulan Bapak Ibu. Biasanya eh, konsumen atau kemudian investor nanya, "Oh, inden ya saya nyarinya yang ready." Biasanya Bapak Ibu langsung down. Biasanya. Waduh inden. Padahal tahu nggak keuntungan dari inden? Keuntungan dari inden itu kita bisa memastikan bangunan 100% adalah bangunan baru. Bukan bangunan renovasi, bukan bangunan yang mangkrak dan sebagainya. Nah, ketika kemudian konsumen beli bangunan apa namanya properti yang inden itu sendiri ya Bapak Ibu ya, itu juga salah satu keuntungannya adalah harga masih di bawah harga pasar. Beda halnya ketika unitnya sudah jadi, Bapak Ibu. Nah, itu harganya tentu hampir 2 kali lipat nantinya gitu ya kalau unitnya sudah ready. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini terkait akad gitu ya. Jadi, akad pembangunan adalah akad jasa. Akad jual belinya adalah jual beli tanah dan kemudian ada jasa pembangunan dari kontraktor, developer, Ijkariman Property Syariah atau Granada. Jadi harga tersebut sudah ikut. Tetapi secara akad itu dipisah, nggak bisa kemudian multi akad atau digabung. Nah, seperti itu. Sedikit itu mungkin tambahan, Coach Rizko. Ada yang nanya selanjutnya nih, Coach. Oke, harga jual termasuk biaya SHM. Sudah termasuk Pak Waslim, jadi udah all in, nggak perlu biaya apa-apa lagi. Pak Adi Hardan, biaya manajemen sewanya berapa? Biaya manajemen sewa. Ini bagaimana Pak Adi? Jadi untuk biayanya seperti apa nih? Biaya ke penghuni atau biaya dari pemilik ya? Manajemen pengolahan mungkin, Coach. Oh, manajemen pengelolaan. Berarti manajemen pengelolaan untuk tahun pertama kan 300.000 itu free. Nah, untuk tahun selanjutnya itu sekitar 500.000, Pak. Nanti itu kita akan sampaikan lagi di reakat ketika sudah 1 tahun berjalan. Kenapa harus reakat? Karena begini, Pak. Kita membuka opsi kalau mau dikelola sendiri bisa, mau dikelola oleh kita bisa. Nah, itu biayanya nanti ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena kalau sudah di tahun kedua, ketiga itu kita akan menambah ya, menambah tingkat keamanan dan juga untuk apa intensitas housekeepingnya, tuh Bapak. Jadi nanti kemungkinan sekitar 500.000 gitu. Oke, kita lanjut. Pak Jika Toro, grup FP apa saja? Grup C- F, grup FB apa saja di grup WA juga bisa. Soalnya kalau WA biasanya ketiban sama pembahasan yang viral di grup saat itu kayak selamat utara. Nah, itu Pak Toro kalau grup WA saya kurang rekomendasi, kurang rekomen ya. Karena dulu saya pernah dalam tanda kutip mengumpulkan database itu saya masukkan grup WA. Wah, itu benar-benar hektik, ketenggelam dan sebagainya gitu. Jadi kurang rekomen kalau grup WA kecuali kita atau Bapak Toro atau teman apa Bapak Ibu semua di sini itu adalah salah satu dari tanda kutip yang vokal gitu. Jadi itu masih bisa buat di grup WA. Tapi saya kurang rekomen. Kenapa? Karena ya tadi benar karena sering tenggelam gitu. Tuh sering banget itu tenggelam kalau itu. Makanya dan biasanya kalau di grup WA itu kalau udah kita bahas promosi udah tuh udah nggak mungkin digubris gitu ya. Makanya kalau di grup FB kita nimbrung aja tuh komen dan sebagainya. Itu biasanya juga bakal dicekin sama yang komen-komen gitu. Ini Pak Dwi Santoso, tolong kirim videonya dengan copyrightnya ke Telekang. Oke, Kang Mas Suri itu tolong ya, tolong dibantu teman-teman dari Mitra itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu ada yang mau iklan mandiri, kalau Bapak Ibu ada yang mau iklan mandiri, langsung infokan ke KF-nya, ke koordinator freelance-nya. Nanti apa bilang aja, Kang, saya mau iklan mandiri, gitu ya. Nanti saya kirimkan settingan iklan saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini udah privilege lah, Insya Allah. Jadi Bapak Ibu udah nggak pusing lagi ngiklan, tinggal nyeting aja sesuai dengan settingan saya. Alhamdulillah kemarin
Booking 2 itu dari iklan klik to WA gitu ya. Itu udah murah alhamdulillah, cost per leadsnya 50 apa 32.000 itu. 32.000 dapat booking 2 unit gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau Bapak mau iklan mandiri bisa sampaikan ke KF-nya. Nah, kalau minta nomor WA nanti tanya ke KF apa sebisa mungkin lihat KF aja ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya dilewat KF aja nanti biar terpusat gitu. Jadi saya menjawab juga enak. ROE-nya untuk 8 kamar Coach Risco. Oke Pak Hasan, untuk ROE sekitar 10% ya Pak ya. Sekitar 10% untuk ROE-nya. Itu belum termasuk capital gain. Jadi ROE-nya itu hanya ROE investasi atau passive income-nya belum termasuk capital gain. Tuh. Jadi ROE 8 kamar 10% itu belum termasuk capital gain sekitar 8 sampai 10%. Jadi ROE pasif income yang ada, ROE bangunannya ada, gitu ya, Pak. Pak Firmansyah, saya bukan mandiri, Kang. Nah, silakan ya Pak Firmansyah nanti untuk info ke KF-nya, nanti biar saya buat apa? Saya buatkan ininya apa bahan untuk settingan iklannya. Baiknya diberikan saya juga saja iklan mandirinya. Wah, ini kalau saya bagikan gratis nanti jadi ini Bapak. Makanya saya untuk bukan ini sih lebih agar saya juga bisa tahu keseriusan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi kalau memang mau iklan mandiri silakan nanti apa namanya? Nanti saya bantu ya untuk settingan iklannya seperti apa itu. Pak Nur Hadi, uang booking 10 juta ya Kang. Ah, uang booking Bapak Ibu ini sebenarnya kalau di beberapa proyek itu berbeda ya konsepnya. Tapi kalau di GSA 3 kita juga punya dalam tanda kutip aturan main sendiri. Untuk uang booking itu boleh 5 juta, boleh 10 juta. Nah, itu bisa punya dua opsi. Uang booking mau dihitung sebagai DP boleh, gitu, atau di luar DP juga boleh. Gitu. Jadi fleksibel. Asalkan tadi Bapak Ibu ya silakan dibawa survei dulu gitu ya. Silakan dibawa survei dulu, insya Allah nanti negosiasinya di lokasi. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini misal gini Bapak Ibu, misal gini. Mas ini konsumennya mau survei Mas, tapi terkendala jarak. Mas ini konsumennya mau survei Mas, tapi belum bisa ke lokasi. Bisa survei online Bapak Ibu ya, bisa survei online. Nanti insya Allah kita jadwalkan sama yang di lokasi, kita hadir di lokasi. Insya Allah bisa survei online gitu. Jadi bisa Zoom via video call juga bisa. Tuh. Jadi kalau belum bisa survei offline nggak apa-apa, kita nih survei online. Insya Allah sudah ada bahan banyak. Ah ini tadi saya juga udah dikirimkan oleh dari arsitek ya. Insya Allah sudah ada video 3D ya 3D 360 untuk gini kamarnya. Itu juga bisa jadi bahan marketing Bapak Ibu. Sebentar, contohnya. Sudah ada ya Kang Suri ya? Kelihatan nggak ya? Apa tuh? Yang itu video 3D. Oh, udah tadi Oh, udah sempat ya, udah di kita share ya. share lagi. Yang 360 nggak kelihatan sih. Itu jadi kita ada video, sudah ada video triknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi Mas belum ada, Pak ini belum ada video contohnya, belum ada video contohnya nggak kebayang seperti apa. Nah itu langsung aja langsung apa kirimkan apa lihatkan video 3D-nya gitu ya. Yang 360 itu insya Allah udah terbayang.
Bentar, ada pertanyaan lagi nih Kang. Survei online maksudnya map dan video lokasi ya, Kod. Survei online maksudnya misalnya via Zoom ya, Bapak Ibu ya, via Zoom atau via video call. Nanti kita bantu memperlihatkan lokasinya seperti apa gitu ya. Tuh. Lokasi nempel jalan terus sedikit masuk lagi, Coach. Lokasi nempel jalan Bapak Ibu. Jadi udah nggak perlu masuk kemana-mana lagi. Nempel jalan bisa dua mobil gitu ya. Bisa dua mobil. Di lokasi pun mobil motor bisa masuk. Insya Allah kita juga ada parkir komunal mobil. Gitu. Supriyadi di Telegram sudah ada yang Mas Rizko. Nah ini teman-teman IA ya tolong dibantu ya untuk di Telegram ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Kang pernah iklan pakai instant form nggak? Kalau pernah bagaimana hasilnya? Dulu pernah coba Pak, tapi hasilnya kita kurang bagus ya. Akhirnya kita tetap tetap pada click to WA gitu. Karena sebenarnya ini ya tergantung style advertiser sih sebenarnya. Tapi kalau ditanyain bagusan pakai website landing page form atau pakai klik to WA. Untuk properti sampai saat ini akan selalu menjawab klik to WA sampai saat ini ya. Jadi iklan klik to WA bagi saya masih tetap yang terbaik karena untuk kualitas lead itu berdasarkan pengolahan. Selama pengolahannya baik, ini kita tidak bicara spam ya, kita tidak bicara spam ya. Selama targetingnya udah tepat, udah bagus, tinggal gimana ngolahnya, insya Allah semuanya prospek dan hot apa dan hot gitu ya. Kalau pakai form install form saya belum pernah coba, kurang rekomend ya. Nah, pakai landing page maupun website itu boleh silahkan gitu, ya, tapi agak mahal hasilnya gitu. Fee dan rewardnya coach. Nah ini Pak Mario untuk fee dan reward silahkan tanyakan ke teman-teman Syariman Academy ya Bapak Ibu ya. Dari Danu yang gede itu belok kiri arah IPB lurus. Lurus Bapak Ibu ya, lurus. Jadi bukan belok kiri kalau dari kan ke arah IPB ya, itu lurus gitu Bapak Ibu. Nah, itu komisi mitra Bapak Ibu. Kalau closing tipe 8 kamar ya, closing tipe 8 kamar komisinya 39 sama emas 2 gram. Wah, emas 2 gram itu sekarang udah berapa nih? Udah 4 juta ya. Wah, itu berarti 40 lebih tuh Bapak Ibu tuh. Kalau 8 kamar satu unit aja ya. Langsung berangkat umroh sama pasangan gitu ya. Tuh, jadi gas ya Bapak Ibu, silahkan kita habiskan bersama-sama. Iya Bapak Ibu ya. Tuh, semakin cepat habis, saya semakin ikut bahagia Bapak Ibu. Tuh. Amin, Allahumma amin. Nah, siap gaskan, gaskan, gaskan. Ayo Bapak Ibu, kita habiskan, kita keroyok bareng-bareng. Ini dari 49 mitra, satu mitra satu mitra kelas satu aja. Alhamdulillah nih udah habis nih. Nanti kita buka lagi lah GSA 5 ya. Gitu. Bapak Ibu segera dihabiskan. Insya Allah semoga jadi wasilah rezeki di sini semua. Tuh, amin, 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 amin. Ya Allah, amin. Tuh. Ya, tuh. Kalau bisa malah Desember habis ya Kang ya. Desember habis ya kan. Kita nanti Ramadan ya. Bapak Ibu bisa umroh gitu ya. Amin ya Allah. Tuh, jadi kan Ramadan insya Allah Februari ya. Gitu. Pas tuh Desember habis ya. Kan langsung cair komisi umroh Ramadan. Wah. Jadi Bapak Ibu puasanya di Mekah nanti insya Allah ya. Amin, amin ya Allah. Tuh. Siap, siap itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu untuk leads ya kan langsung nanti kalau memang ini langsung arahkan survei ya Bapak Ibu ya nanti insya Allah tim lapangan yang handle kalau misalnya Bapak Ibu pengennya saya handle langsung infokan ke Mas Suri Kang maunya yang handle Mas Rizko boleh Bapak Ibu boleh gitu ya saya mah simple Bu sajinya es teh aja insya Allah nggak apa-apa ya luas sana keseluruhan berapa meter persegi Kang plus unit total 20 unit total untuk kos-kosannya 23 Bapak kos-kosannya 23 berarti sekarang tinggal 21. Untuk luas tanahnya untuk tipe 4 kamar itu 36 meter persegi, untuk tipe 8 kamar 58,5. Untuk tipe compact itu 72. Ya. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Ada angkot ya dari depan kos ke kampus. Kalau lokasi kan lebih ke dalam. Ada Bapak. Jadi angkotnya itu angkot 15. Nanti turunnya di pertigaan Agribisnis Farm. Nanti pindah angkot ke kampus dalam. Kemudian naik opang langsung ke dalam kampus. Biayanya berapa? Insya Allah itu ketika kemarin saya tanya-tanya ya. Dan pengalaman saya di IPB. Nggak nyampe 10.000. Gitu. Kalaupun mau go
apa Gojek juga bisa. Di situ rame banget Gojek gitu ya. Saya kemarin dapat Gojek itu nggak sampai 2 menit, cepet banget. Luas tanah keseluruhan proyek maksudnya Kang. Luas tanah keseluruhan proyek sekitar 2000 meteran lah Bapak Ibu ya, 2000 meter persegi ya. Nah, kalaupun nanti misal, wah angkot nanti lama nunggunya dan sebagainya, bisa Gojek. Terus kalau misalnya, wah Gojek minimal, kita insya Allah akan ikhtiarkan menyediakan shuttle bus, Bapak Ibu. Jadi, insya Allah penghuni sudah tidak perlu pusing gitu. Lokasinya dekat Pautan ya, host. Lokasinya tidak, Pak Asep. Lokasinya dekat Bina Qurani Islamic Boarding School. Itu kalau Fahutan kan di dalam kampus ya Pak ya itu. Tapi kalau Fahutan kan dari belakang lebih dekat. Nah benar. Kalau fakultasnya kehutanan, jadi biasanya ngekos di belakang nih ya, itu tingkat satu, itu yang kuliahnya di JCR. Kemudian dari Fakultas Kehutanan itu juga lewat belakang lebih dekat. Kemudian Perikanan itu juga lewat belakang lebih dekat. Kemudian Fakultas Peternakan juga lewat lewat belakang lebih dekat. Kedokteran hewan juga lewat belakang lebih dekat gitu. Jadi lewat belakang lebih dekat banyak opsinya. Tuh. Kalau ada yang tanya sudah pecah per kafling nggak? Jawab apa, Kang? Jawabnya yang jelas, Bapak Ibu investor itu terima jadi SHM atas nama investor, gitu ya, Pak ya. Jadi kalau ditanya sudah pecah per kafling itu kan sebenarnya itu tim legal yang lebih ini ya nanti ya. Kalau kemarin sih infonya sudah secara legalitas kita sudah aman, baik secara sertifikat sudah aman di kita, secara legalitas perizinan sudah aman. Yang jelas ketika pembeli itu kan kalau balik nama itu kan harus lunas dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau apa mau balik nama itu harus lunas dulu. Tapi kalau misalnya konsumennya, yo saya maunya cash keras nih Pak. Jadi cash keras langsung saya balik nama saya, ya insya Allah bisa diikhtiarkan, bisa gitu. Yang jelas kalau mau langsung cek SHM-nya gitu ya, mau atas namanya dia harus cash keras dulu karena itu udah menjadi aturan negara gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh, kalau sudah pecah apa, kalau sudah pecah enggaknya itu yang jelas ketika pembeli itu terima sertifikat sudah atas namanya beliau SHM-nya. Jadi udah tidak menerima HGB, udah tidak terima ini, nanti yang jelas SHM-nya atas nama beliau. Tuh. Kak Rizko, untuk motivasi mitra bisa infokan UTS GSA 1 dan 2 slot dalam berapa lama? Adakah mitra yang berhasil closing di GSA? Apakah lokasi untuk lokasi GSA 3 itu dekat dengan GSA 2. Untuk waktu slot-lotnya itu GSA 2 itu 5 bulan Bapak Ibu. 5 bulan slot out itu 11 unit. Kalau untuk mitranya sudah ada closing belum? Saya kurang tahu itu Kang Mas Suri ya. Untuk nanti bisa diinfokan sudah ada atau belum gitu ya. Tapi saya ingat saya itu ada beberapa mitra yang sudah membawa konsumen ke sana. Itu yang survei cukup banyak kemarin tuh dari mitra itu. Tuh. Pak Adi disarankan satu lebes ke IPB, Islamic BS dan stasiun KRL. Iya kalau ke IPB-nya nanti bisa disediakan satu lebes ya Bapak ya. Tapi kalau ke KRL kayak kejauhan Pak. Karena kalau ke stasiun Bogor itu dari IPB saja itu 30 menit Pak. Itu. Program kajian dan tahsin di Musola Fasilitas GS 3 tidak Bapak, tidak Pak Tresna. Karena untuk program kajian dan tahsin itu kemarin kita dengan Bina Qurani itu sepakat itu untuk lokasinya itu kita akan menyesuaikan dari kerjasama dengan Bina Qurani. Itu bisa jadi kita nanti di unit komunal gitu ya, di unit ruko depan atau di kantor manajemen kos atau di masjidnya Bina Qurani. Jadi nanti untuk kita di GSA tidak menyediakan fasilitas musola ya, Pak ya, karena kemarin juga alhamdulillah ada respon bagus dari pihak BQ. Nanti sebisa mungkin kita akan ikhtiarkan kerjasamanya hingga ke sholat berjamaah di Masjid Bina Qurani. Gitu. Pak Daryo, untuk buyer yang sudah beli di Rukos G11 Indonesia bukan mayoritas dari daerah mana, kota mana sih? Rata-rata Jabodetabek sih Pak. Jadi Jabodetabek itu rata-rata marketnya masih bagus. Itu kemarin juga yang beli dari yang sudah booking dua unit itu dari Tangerang. Jadi memang Jabodetabek ya Pak ya. Pak Heri Purwanto untuk komunikasi cari sama konsumen lunas ya. Nah ini silakan tanya ke teman-teman IA ya Pak ya, teman-teman IA karena untuk proses pencairan komisi itu dari teman-teman IA yang nanti bisa lebih jelasnya seperti itu. Oke, Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum ditutup?
Ada 6 GSA itu di mana? Nah, kalau GSA, nama GSA itu masih ada 4, Pak Toro ya. Tapi kalau secara proyek Iskariman tuh ada 6. Itu mana aja, nanti bisa tanya ke teman-teman IA ya Pak Bu ya. Tuh. Tapi yang saat ini yang unitnya masih banyak itu GSA 3. Gitu. Jadi masih terbuka potensinya Bapak Ibu. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sebelum saya kembali ke Mas Suri. Oke, kalau tidak ada ya Bapak ya. Kalau tidak ada, saya berterima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Sekali lagi di sini saya mau disclaimer ya. Saya juga manusia biasa Bapak Ibu sama seperti Bapak Ibu semua. Dulu juga belum nggak bisa jualan, dulu juga bingung nyari rezeki gimana gitu ya. Tapi insya Allah ketika kita telaten, ketika kita niatkan gitu ya, niatkan pekerjaan apa ikhtiar ini sebagai ibadah, insya Allah ada jalannya gitu ya. Masalah closing enggaknya itu sudah ada yang atur ya, udah diatur sama Allah. Kalau rezeki enggak kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah sudah di ini. Yang penting ikhtiarnya dulu, masalah hasil kita serahkan sama Allah. Tuh. Saya pun juga sama manusia biasa, saya juga banyak kurangnya, saya juga banyak minusnya. Tadi yang disematkan Mas Suri itu lebay sebenarnya, gitu ya. Jadi saya banyak apa nggak sehebat itu semua Allah yang menghebatkan ya Bapak ya. Jadi insya Allah di sini kita sebagai apa namanya sebagai ikhtiar gitu, sebagai ikhtiar kita itu ber mengejar rezeki ya, menjemput rezeki bahasanya. Kata jangan mengejar nih, kalau mengejar kan kita kejauhan. Menjemput rezeki ya, sebagai ikhtiar menjemput rezeki. Semoga proyek Iskariman ini, semoga proyek GSA 3 IPB ini menjadi wasilah rezeki Bapak Ibu. Misalnya, wah mana itu mau buat jalan-jalan keluarga, buat umroh, buat sekolah anak, buat kuliah anak. Semoga Allah mudahkan, niatkan ini sebagai ibadah untuk menjemput rezekinya Allah yang berkah gitu ya. Tuh. Nanti insya Allah saya dan teman-teman IA kita berikhtiar bareng-bareng untuk mensupport. Kita saling support Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang apa, tidak ada yang apa lebih butuh ya. Kita di sini sama-sama membutuhkan, kita di sini sama-sama mensupport. Kalau bahasa IPA-nya, bahasa sainsnya simbiosis mutualisme ya Bapak ya. Kita saling menguntungkan di sini. Insya Allah ya, insya Allah semoga ikhtiar kita malam ini, hari ini yang hadir, semoga Allah nilai sebagai bentuk ikhtiar untuk menjemput rezeki yang berkah gitu ya. Ini kalau lihat komisi marketing, apa lihat komisi marketing, wah Masya Allah itu Bapak Ibu kalau 9 kamar aja itu ya, udah bisa beli apa mobil satu ya itu ya, udah bisa membeli membeli satu gitu. Makanya ini di sini saya mewakili tim GSA 3 ya. Itu insya Allah kita akan ikhtiar bareng-bareng Bapak Ibu. Nanti pokoknya kalau ada leads kita ikhtiarkan bareng-bareng. Silakan di bawah survei, gitu ya. Nanti disampaikan langsung, gitu ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apa atas segala salah, gitu ya. Kesalahan itu murni dari saya. Segala lebihnya itu Allah yang memberikan. Gitu ya. Jadi saya sebagai manusia ini tidak luput dari salah. Segala kelebihan yang telah terjadi malam ini ya, terutama ilmu-ilmu ini yang saya sampaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mas Suri. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Pak Rizko ya sebagai Best Manager dari Granada Student House 3 IPB Bogor. Beliau selain sebagai Best Manager Project GSA 3, beliau juga alumni dari IPB Bogor. Nah, kurang jos apa coba Bapak Ibu? Alumni IPB Bogor megang proyek Rukos untuk para mahasiswa. Wah, insya Allah gacor Bapak Ibu. Maka kemudian jangan khawatir, insya Allah ketika konsumen Bapak Ibu survei di lokasi Granada Student House 3 IPB Bogor ini, insya Allah itu akan langsung dihandle sama Coach Rizko sebagai alumni dari IPB, dan itu lebih yakin lagi konsumennya gitu ya. Karena memang menjadi passive income tersendiri buat para investor. Sejauh ini investor-investor yang punya budget di 600 juta ke atas itu memang nyarinya kos-kosan Bapak Ibu. Karena mereka tuh pengen uangnya putar terus dan sebagainya. Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan rezekinya buat Bapak Ibu sekalian. Terkait file-file seperti ini ya, flyernya, fotonya, copywriting, product knowledge-nya, video dan sebagainya, nanti bisa silahkan request aja Japri para KF-nya masing-masing ya. Atau nanti di grup juga mungkin di-share oleh para mentornya masing-masing. Jadi silahkan ya, kami berikan semua yang Bapak Ibu butuhkan terkait konten-konten promosi dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di sesi-sesi yang akan datang dan tentunya mudah-mudahan kita nambah wawasan lagi nih
Sebelumnya kita jualan kafling tentang AJB, SHM, terus kemudian zona kuning, hijau, dan sebagainya. Sekarang kita belajar juga tentang properti bisnis kos-kosan. Tadi ada istilah baru tentang okupansi, ROI, dan sebagainya. Itu menjadi istilah-istilah baru yang memang kita sebagai marketing properti itu harus tahu juga hal itu. Dan insya Allah kita belajar terus. Mudah-mudahan semenjak kita belajar ini, selama kita belajar ini menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam kita tutup zoomnya pada kesempatan malam kali ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak dan selamat istirahat. Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.